Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini saya sedang berada di Syahid Sahirman Medical Center. Ketemu dengan Ibu GM, Ibu Endah. Apa kabar Bu Endah? Baik, terima kasih. Thank you deh. Nah, buat waktunya kita pengen tahu ngobrol-ngobrol. Ini bagaimana sih awal mulanya Syahid Sahirman Medical Center ini nih Bu Oh Endah? ya. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Terima kasih Pak Ruby atas kesempatannya. Sama-sama. Sedikit cerita tentang Syahid. Iya. Syahid Sahirman Medical Center itu berdiri sejak tahun 2001. 2001. Jadi kami sudah berusia 23 tahun ya. Lumayan Iya, ya. Jadi lewat 17 tahun lah ya. betul. Jadi dewasa muda. Dewasa muda. Ya, Iya. penuh pengalaman dan penuh tenaga-tenaga ahli. Ya, begitu. Tenaga ahli. Ya, karena kan kami sudah cukup lama untuk berkecimpung di dalam dunia medical check-up. Dan kebetulan memang klinik Syahid ini itu memang klinik khusus untuk medical check-up. Khusus ya? Khusus, betul-betul Fokusnya khusus. situ ya? Iya, jadi kami tidak bercampur nih dengan orang-orang yang mau berobat. Iya. Tapi iya. memang orang datang ke sini khusus Iya. untuk memeriksakan kesehatannya. Memeriksa kesehatan. Betul. Nah, bicara soal kesehatan ini kan investasi juga nih. Apa sih, Bu Endah, apa sih fungsi dari medical check-up ini nih? Mungkin Bu Endah bisa share juga. Nah, sebetulnya kalau sebelum saya bicara tentang fungsi medical check-up, ini Iya. saya ada sedikit pengalaman nih. Pengalaman pribadi. Wah. Pribadi, betul. Jadi sekitar tahun 2020 nih, saya kebetulan klinik saya itu baru membeli alat USG baru. Alat USG baru. Betul. Saat itu dokter radiologisnya butuh seseorang untuk uji coba. Ya, karena kan kita baru datang nih alat Iya. nih ya. Belajar dulu ya. Betul, pemakaian dan lain-lain betul. ya. Kan Iya, harus ada teknisi, jadi Iya. supaya tahu ini harus bagaimana begitu kan. Iya. Jadi harus ada pasiennya. Harus dong, kalau nggak ngetesnya gimana ya? Betul. Nah, saat itu kebetulan semua karyawan lagi sibuk. Akhirnya saya bilang, ya sudah, saya aja. Oh, Gitu. dokter aja nih? Iya, saya aja deh. Karena saya juga penasaran alat yang saya beli seperti apa sih gitu kan. Iya. Nah, iya. Setelah diperiksa, si dokter radiologisnya, "Dok, jangan kaget ya." gitu. Oh, jangan kaget ya. Wah, Betul. Saya langsung, "Dok, kenapa nih ya?" Iya, gitu iya. ya. Terus ya, "Nih, kayaknya saya curiga sesuatu nih." gitu, di payudara. Oh, Gitu. iya. Jadi nanti dokter silahkan deh konfirmasi ke rumah sakit yang khusus menangani ini, begitu kan? Gitu. Betul. Jadi seminggu kemudian saya pergi ke rumah sakit yang khusus menangani masalah ini, kita bicara cancer ya. Wah, cancer ya. Betul. Jadi saya datang ke rumah sakit yang khusus cancer dan di situ saya baru tahu nih, konfirmasi, betul-betul konfirmasi. Hanya kita lakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Memang akhirnya dinyatakan memang saya menderita breast cancer. Betul. Tapi di situ antara saya shock, Iya. tapi saya bersyukur karena so far kan sebetulnya saya tidak merasakan gejala Oh, nggak ada apa-apa. gejala apa-apa? Tidak ada gejala apa-apa. Tidak Sehat-sehat ada. aja gitu. Betul, tidak ada benjolan, tidak ada perubahan anatomi dari payudara saya. Kan kami sebagai dokter kami mempelajari ya tentang Iya. apa, bagaimana perubahannya. Tapi so far itu tidak saya rasakan. Iya, gitu kan. iya. Jadi betul-betul, wah, ini ya saya bersyukur nih. Karena hasil USG Iya, tadi tanpa ya. sengaja ya, tanpa Iya, sengaja. tanpa Jadi itu sengaja. betul-betul saya merasakan betul-betul ini manfaat medical check-up itu ya itu Wah, investasi iya, jangka iya. panjang. Jadi Investasi, betul. betul. Jadi saya istilahnya dengan tahu lebih awal, saya langsung melakukan treatment, kan begitu ya. Ya alhamdulillah di situ ketahuan bahwa stadium saya masih cukup awal. Sehingga Iya. dokter menyarankan untuk udah segera aja operasi. Langsung. Betul. Jadi kan dengan seperti itu kita melakukan terapi lebih awal, treatment lebih awal, diharapkan angka harapan hidup kita jauh lebih
panjang. Iya, iya, Ya, jauh lebih walaupun panjang, kita who knows ya, namanya usia kita nggak pernah tahu ya. Betul, Tapi kan betul. itu buat kami itu kan ikhtiar. Sebenarnya buat kita buat ikhtiar ya. Iya, kita iya. berusaha gitu Berusaha ya. ya, iya, iya. Jadi ya itu medical check up merupakan salah satu ikhtiar kalau menurut saya. Oh, Begitu, ini Pak. padahal dokter loh ya. Betul, betul. loh, iya. Nah, jangan salah Iya, ya. iya. Jadi kadang-kadang kami para dokter itu kami tahu, tapi kadang-kadang kami entah karena kesibukan dan lain sebagainya, kadang-kadang Iya. awareness kami itu juga terlupakan, Terlupakan. melupakan ya. Sibuk Jadi kerja gitu. betul, 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 Lupa betul. sama dia. Iya, iya. Betul, Bang. betul. Jadi ya begitulah. Jadi Ini- dari sini kami belajar bahwa sekarang ini di Iya. tim klinik saja kita melakukan medical check up rutin. Wah, Begitu. bukan medical check up rutin. Betul. Jadi- Karena jangan salah, yang muda-muda saja Iya, itu ternyata bisa ketahuan loh. bisa ketahuan ya. Iya, betul. Betul. Iya. Jadi penting banget ya dok, ya ini medical check up ini buat tahu lebih dini ya. Betul, betul, Itu betul. fungsinya ya. Betul, betul. Jadi kalau Mm. kadang-kadang kan orang takut ya. Iya, iya, iya. Ketika diperiksa, oh, saya nanti ketahuan saya sakit apa nih. Ah, males saya malah jadi takut kan. Salah sebetulnya. Salah itu ya? itu Iya. itu pemikiran yang salah menurut saya. Karena begini, kita bicara adalah jangka panjang. Iya, iya. Kita kan kepinginnya hidup panjang ya, Iya, hidup panjang dengan kondisi sehat, kan Iya, pastinya iya. begitu ya. Betul dok. Apalagi apabila ingin melewatkan waktu sampai masa tua, kan begitu ya. Jangan sampai kita memasuki usia tua dengan kondisi sakit-sakitan. Nah, kan iya, itu kan. Iya, iya. Justru dari sekarang ini kita harus prepare. Iya. Nah, ini dari yang muda maupun yang muda mungkin berpikir untuk dirinya sendiri, Iya. tetapi juga mereka harus berpikir untuk orang tuanya. Betul, betul, betul. Kadang-kadang orang tua kalau memang sudah usia, kadang-kadang kan mereka lebih tidak aware lagi ya. Iya, iya, iya. Benar-benar. Betul kan? Betul, betul. Nah, justru yang muda ini sebagai seorang anak kan pasti harus aware dengan kondisi kesehatan orang tuanya. Nah, itu jadi ini sebetulnya yang yang masih perlu kita gaungkan lebih lanjut ya. Iya. Sebelum terlambat ya. Betul, betul, Kayak betul. sedia payung sebelum hujan. Nah, ini Betul, medical betul. check up Kita dulu. bicara investasi loh, investasi jangka panjang. Nah, Ya, oke. begitu. Nah, di medical check up ini ada paket-paket apa aja sih dok yang harus di check up ini nih? Kebetulan di kami sendiri ini sebetulnya lumayan lengkap ya, mulai dari pemeriksaan dengan spesialis mata, Mata, oke. THT, kemudian gigi, kemudian untuk pemeriksaan jantung dengan treadmill Iya. maupun EKG. Oke. Kemudian untuk uji fungsi paru, Oke. spirometri, kemudian uji fungsi pendengaran, audiometri. Audio, oke. Ya, kemudian untuk pemeriksaan dokter umum, kemudian ronsen, lab. Lab, Nah, iya. kami ada semua di situ. Nah, Oh. kalau untuk paket itu Iya. sebetulnya bisa customize sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti nih, saya harus periksa apa sih? Cek yang apa nih? Betul, Iya, betul iya. kan awam kan bingung ya. Iya, iya. Apa Saya mau dicek saya nggak ngerasa apa-apa nih, Iya, gitu kan? iya, Saya iya. nggak ngerasa apa-apa, tapi saya kepingin check up, tapi saya nggak ngerti. Iya, iya. Banyak sekali yang awam. Betul, betul benar. Biasanya itu bisa sih sebetulnya kami bantu dengan cara seperti itu. Kami lakukan assessment, misalnya contoh misalnya dari riwayat keluarga ada hipertensi, riwayat keluarga ada diabetes atau kencing manis, riwayat keluarga ada misalnya kolesterol tinggi. Nah, itu kan kita bisa explore tuh. Dari riwayat-riwayat itu kita bisa coba Iya. sarankan, baiknya untuk lakukan pemeriksaan seperti ini sesuai dengan kondisi. Nah, mungkin kita spill aja dok ya. Di sini siapa tahu yang nonton juga pengen tahu sebagian lah ya. Kalau misalnya hipertensi, apa yang harus dicek dok? Hipertensi, Iya, yang misalnya jelas, hipertensi. yang jelas pasti tensinya ya. Iya, tensi Kemudian pasti, biasanya pemeriksaan fisik dokter Oke. akan melihat apakah ada perubahan-perubahan yang terkait dengan
tensi yang tinggi tersebut. Kemudian biasanya dari ronsen. Dari ronsen kita juga bisa tahu. Oke. Apa yang kita tahu dari ronsen? Biasanya kalau pada penderita hipertensi yang cukup lama, biasanya jantungnya pasti akan membesar. Oh. Gitu. Dari gambaran ronsen akan Kelihatan. kelihatan. Kemudian EKG, EKG atau treadmill. Nah, kalau tensinya cukup tinggi, biasanya kita tidak merekomendasikan untuk treadmill, ya kan? Treadmill itu kan uji latih jantung, jadi kita jantung diberi beban khusus, jadi kita harus berlari, sehingga kita tahu dengan beban tersebut jantung kita mampu nggak sih untuk mensuplai atau memompa darah untuk ke seluruh tubuh dengan baik, gitu. Nah, kalau misalnya ada masalah, ya biasanya akan terlihat tuh dari gambaran-gambaran EKG treadmillnya. Nah, kalau mau lebih lanjut lagi, itu biasanya kita tidak hanya dari hipertensinya, tetapi kita melihat komplikasi apa yang mungkin terjadi dari hipertensi. Ya, itu biasanya, ini kalau namanya penyakit tuh biasanya lingkaran setan nih. Saling berkaitan ya. Betul. Kalau kita sudah terdeteksi dengan hipertensi, itu tidak menutup kemungkinan nantinya suatu ketika akan terjadi kolesterol tinggi. Kemudian akan terjadi biasanya diabetes. Oh, connect gitu ya? Iya, connect juga. Padahal gula ya diabetes. Iya, nanti pasti akan ke sana. Larinya juga dia akan turun. Kemudian apalagi yang komplikasinya biasanya ke ginjal, ke jantung, kemudian ke otak. Nah, yang mungkin yang sering orang mendengar tentang stroke, ya, pembuluh darah pecah, itu biasanya akibat hipertensi. Ya, pembuluh darah di otak pecah ya, itu bisa terjadi karena hipertensi. Kemudian penyakit jantung koroner, jadi penyumbatan yang terjadi di daerah jantung. Nah, itu semua bisa terjadi sebagai akibat dari hipertensi tadi. Oh, itu baru satu tuh hipertensi. Baru satu. Iya. Yang sering lagi kan diabetes. Nah, sama, itu hampir mirip. Hampir mirip. Hampir mirip. Jadi diabetes pun itu nanti akan larinya dia tidak hanya ke ginjal, dia ke jantung, dia tetap ke otak. Stroke juga bisa terjadi karena diabetes. Bisa. Jadi itu nanti karena mungkin tidak secara langsung dari diabetes akan terjadi stroke, tidak. Tapi mungkin bisa terjadi dari diabetes nanti terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, sehingga itu yang akan menyebabkan terjadinya stroke atau penyakit jantung koroner. Nah, itu hal yang sebetulnya kadang-kadang gini, mungkin buat orang awam jadi takut. Takut ya, ini dokter nakut-nakutin nih segala sesuatu. Wah, kayaknya ceritanya jadi panjang, sebetulnya enggak. Justru prinsip kami itu sebetulnya ketika kita mengetahui lebih awal, kita bisa lebih treatment diri kita. Betul. Kita bisa kontrol. Ya kan? Kadang-kadang kan orang takut, wah nanti saya kalau ketahuan kan jadi repot, biaya saya malah tinggi loh. Jangan salah, sekarang kan pemerintah sudah ada dengan program BPJS-nya kan. Nah, itu dia, bisa pakai BPJS ya. Betul. Jadi jangan terlalu khawatir, yang penting kita tahu dulu kondisi kesehatan kita. Ya kan? Jangan sampai kita sudah tahu tapi terlambat. Ya, terlambat itu. Nyesel ya, Dok ya. Betul, investasi loh jangka panjang. Di saat nanti usia 40 kita betul-betul ingin berkarya, membangun rumah tangga, begitu ya, bagi yang muda-muda nih, tiba-tiba ketahuan hipertensi. Ketahuan nanti ternyata diabetes. Udah stadium tinggi mungkin. Iya, kan itu sayang. Atau mungkin bahkan yang seperti saya ya, cancer. Kan kita nggak tahu. Betul ya, itu hal-hal yang memang perlu kita pahami tentang tubuh kita sendiri. Begitu. Nah, Dok, kalau di sini jam operasionalnya sendiri untuk medical check up tuh gimana, Dok? Kami buka seminggu 6 hari ya, dari Senin sampai Sabtu. Tapi kalau Senin sampai Jumat kami biasanya buka dari jam 7 sampai jam 3. Ya, tapi karena medical check up itu kan harus puasa.
Nah, ini nih. udah masuk Ya, ke rata-rata prosedur kan ya. rata-rata kan kalau medical check up kan memang harus puasa minimal 8 jam ya. 8 jam ya, Dok. 8 jam. Jadi biasanya sih kami membatasi kedatangan pasien itu paling akhir itu jam 10 setengah 11. Oh. Ya, karena apa? Supaya puasanya juga nggak terlalu panjang. Iya, iya. Karena kan puasa yang direkomendasikan adalah puasa dalam kondisi dia istirahat. Oh, Ya kan, betul, bukan betul, puasa betul. pada saat dia aktivitas. Aktivitas, Kalau iya. puasa aktivitas, ya gula darahnya pasti akan langsung turun karena kan kita beraktivitas. Tidak ada asupan yang dimakan, tapi kita tetap bekerja, Iya, kan gitu. iya, Tapi iya. kalau dengan kondisi istirahat, diharapkan penggunaan energi itu juga stabil. Iya, iya. Minimal Begitu. kan 8 jam ya, Dok ya. Minimal 8 jam, Oke. maksimal di 12 jam. Maksimal 12 jam. Betul. Kalau orang istirahat jam 10 malam kan, berarti dia mungkin Di datang jam sini 8, jam 8 pagi. iya. Iya, iya. Jam 8 tuh Iya, ya. pas ya. Ya, Lebih ya. betul, 10 jam. betul. Nah itu karena itu jadi kita biasanya merekomendasikan paling lambat datangnya itu jam 10 setengah 11 lah. Masih masuk Kemudian 12 jam. Tetap. betul, betul. Kemudian kan ada pemeriksaan gula darah yang 2 jam ya. Nah itu biasanya pasien datang, registrasi, diambil darah, kemudian sarapan, terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, baru nanti 2 jam kemudian setelah makan, dia 2 jam kemudian dia akan diperiksa lagi darahnya. Oh. Nah itu kan juga berarti butuh waktu ya. Sebelumnya pas puasa dicek dulu semua ya, Dok ya. Ya, sebelum puasa, pada saat puasa kan kita sudah ambil darah dulu tuh. Iya, Pada iya. saat puasa ambil darah dulu. Jadi kan kita tahu kondisi darah kita pada saat puasa. Oh, Ya, itu biasanya kan yang kaitannya untuk pemeriksaan gula darah, iya. kolesterol, itu kan memang rekomendasinya setelah puasa. Oh. Begitu. Oke, nah ini Dok, satu buah pertanyaan nih Dok. Biasanya kan ada juga nih Dok, kayak di mall atau apa yang tes-tes darah. Itu menurut dokter akurat atau nggak mencerminkan? Jadi sebetulnya gini, kalau hanya untuk sekedar screening aja, itu sih it's okay ya. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan. Oh, karena nggak Patokan. puasa ya tadi. Nah itu, karena kan tidak puasa, ya kan. Kemudian pemeriksaannya hanya sewaktu ya, seperti Iya. itu ya. Jadi ya sebetulnya biasanya kalau untuk orang-orang yang memang sudah tahu kondisinya, misalnya mereka diabetes, gitu ya. Nah kemudian tinggi pada gitu ya. saat lagi di mall gitu ya, dia habis makan banyak begitu ya. Terus sekedar ngecek kebetulan ada yang jual alat atau Iya, ada yang promo alat, Iya, iya. itu kan sekedar ngecek sih it's okay. It's okay. It's okay, karena kan sambil, oh saya kepengen tahu juga nih, tadi saya Iya, habis iya. makan banyak, gula darahnya saya gimana ya gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau misalnya untuk screening, tahu secara keseluruhan, saya sih kurang rekomendasi. Untuk tahu detailnya di medical check up. Betul, betul. Gitu Karena lebih. kan balik lagi, Iya. peralatan untuk melakukan medical check up itu kan harus dikalibrasi setiap Oh, iya. tahun. Nah, Betul, betul, betul. Nah itu kami secara rutin setiap tahun kami memang mendaftarkan alat-alat kami ke lembaga yang memang kompeten untuk melakukan kalibrasi. Jadi dikalibrasi setiap tahun tuh. Iya, iya. Dan itu menjadi salah satu persyaratan dari vendor-vendor medical check up untuk oil and gas company. Oh. Gitu iya, terutama iya, ya. Dan terutama iya. sekarang corporate itu juga udah paham ya. Paham ya. Jadi mereka menstandarkan bahwa alat-alat untuk medical check up harus dikalibrasi. Dan itu mereka rata-rata minta sebelum kita kerjasama, Iya, iya. mereka akan minta nih, mana nih sertifikat kalibrasinya. Wah, gitu. iya, iya, Jadi iya. kami nggak berani kalau Cek and recheck juga. betul ya. betul sampai ini ya termometer loh ya, termometer gun ini Iya, iya. itu juga dikalibrasi. Iya, iya. Keakuratannya, ya, Betul, fungsinya ya, betul. Nah, Gitu. Dok, ini kan lokasinya juga strategis sih, Dok. Ya, di senternya istilah Jakarta nih. Dok, ya. Iya. Ini jadi mudah sekali dong ya orang sini ya. Ya sebetulnya bersyukur sekali ya. Iya. Nah ini kebetulan kan kami lokasinya memang di area
kami bilangnya Sahid Group ya. Sahid Group ya. Sahid Group ya, karena memang secara nama aja kami sudah ketahuan nih. Iya, Jadi iya. dalam satu grup Satu ya grup, Sahid, iya, di mana Sahid sendiri kan punya banyak divisi bisnis Iya. ya. Salah satunya adalah klinik ini. Nah, kebetulan memang kita lokasinya di pusat ya. Bersyukur sih. Jadi menunjang ya. Iya. Jadi enggak terlalu jauh. Ini betul-betul di pusat kota. Terus kalau Dok, kalau mau check up sini by appointment atau langsung datang dulu atau gimana Dok? Baiknya sih by appointment. By appointment ya. By appointment. Apalagi kalau misalnya teman-teman ini belum tahu nih Iya, apa iya, yang apa mau yang mau diperiksa. Periksa Betul. ya. Jadi kan Konsultasi dulu dan betul. Mungkin mereka bisa menghubungi kontak kami gitu kan untuk bertanya lebih lanjut. Misalnya konsultasi by online dulu misalnya. Oh, saya ingin periksa medical check up, apa sih paketnya, nanti akan kami jelaskan seperti apa. Karena kami kan paketnya macam-macam ya. Macam-macam, ada yang untuk screening hipertensi juga ada, diabetes juga ada. Bahkan untuk neni. Untuk neni. Oh. Neni, pengasuh. Iya, pengasuh. Pengasuh penting Iya, loh. Suster gitu ya. Penting loh. Penting, ya. Nah, yang kadang-kadang ini mungkin banyak Diabaikan ya, banyak kan Betul. yang diabaikan ya. Betul. Mereka nggak menyadari betapa pentingnya kondisi kesehatan neni ini. Karena Iya, apa? iya. Si neni ini yang akan berinteraksi langsung dengan anak-anak di rumah. Iya, betul sih. Ya. Sementara si papa mama mungkin sibuk keluar untuk kerja. Nah, mereka kan fokuskan Anaknya pengasuhan sama ini asuhnya, kepada si neni. Nah, ini Iya. padahal banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menular. Dan nggak kelihatan gitu ya. Betul nggak kelihatan. Betul nggak Iya. kelihatan. Nah, ini yang sebetulnya sangat-sangat penting ya. Dan banyak yang belum aware loh. Nah, Begitu. Iya, Ya, ini kan contoh sederhana saja. Kita dalam kondisi sehat ini, kita bisa sebagai pembawa kuman tipes. Itu nggak ada gejala. iya, nggak Ya. bisa dilihat mata juga. Ya. Betul. Nah, Bawanya gimana tuh Dok? Hah? Bawanya gimana? jadi mungkin kita dulu pernah terinfeksi, tetapi tidak manifest. Iya. Ya. Nggak sakit deh ya. Nggak sakit ya, atau kita pernah sakit tetapi sisanya kita Masih kemudian sembuh dan masih ada. Nah, kita sebagai pembawa tuh. Nah, itu bahayanya adalah apa? Nah, ketika kita sebagai food handler ya, jadi di rumah kan menyajikan makanan buat si kecil. Iya. Ya, buat si kecil mungkin kita nggak sadar kita habis pegang kotoran gitu ya, kita Iya. cuci tangan nggak bersih dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu media untuk menularkan ya. betul. Iya. Oh, banyak kalau diceritakan itu banyak. Bahkan untuk food handler kayak di bisnis makanan itu sebetulnya penting. Iya. Penting untuk bisa paling tidak untuk perusahaan makanan yang cukup besar itu sebetulnya sudah ada satu klien kami yang memang dia rutin untuk medical check up ini. medical check up karyawan barunya dan itu rutin seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Saya nggak perlu sebutkan brandnya ya, tapi itu saya salut karena betul-betul mereka itu aware karena mereka tahu bahwa ini karyawannya akan melayani jutaan masyarakat Indonesia di dalam penjualan makanan ya. Bisnisnya kan, Nah, iya. betul itu betul-betul saya salut sih itu. Nah, itu harus sebetulnya perusahaan makanan yang lain itu juga harus mengikuti dengan cara seperti itu ya. Jadi bisa menjamin kesehatan pembelinya. Ya. Betul. Wah, mantep nih Dok. Satu buah pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi core value dari Sahid Sairman Medical Center ini Dok? Kita bicara dari visi misi ya. Mungkin ya kalau kami visinya tuh sebetulnya kan
karena kami bagian dari Shahid Group, Iya. ya kami ingin mengembangkan bidang kesehatan dalam hal pelayanan, memberikan pelayanan medical check up. Betul. Ya. Nah, kalau untuk misinya itu kami ingin menyelenggarakan medical check up yang hasilnya akurat dan terpercaya secara medis, dapat dipercaya secara medis. Artinya memang karena tenaga kami cukup kompeten di bidangnya, memiliki sertifikasi khusus untuk mengeluarkan keabsahan seperti itu ya. Kemudian hasil kami akurat, cepat, tepat. Ya, kemudian kami juga selalu memperbaharui pengetahuan. Ya, jadi misalnya ada seminar apa, kami selalu mengikut sertakan tim-tim operasional medical check up untuk bisa mengupgrade ilmunya. Kemudian satu lagi yang nggak kurang penting, di mana-mana namanya penjual jasa ya. Kami pasti akan mengutamakan tentang kepuasan pelanggan. Nah itu semua pasti sama ya. Nah itu, nah kebetulan kalau di klinik, ya namanya klinik ya. Kadang-kadang yang dilayani itu kan banyak. Ya jadi ya permintaan mereka itu kan juga masing-masing orang tuh kan standarnya pasti beda-beda ya. Nah ini kami berusaha untuk istilahnya bisa memenuhi semua permintaan yang ada. Itu harapannya sih seperti itu. Apalagi kan sekarang nih setiap klinik harus mengikuti akreditasi dari Kemenkes. Nah ini kami dalam proses untuk berakreditasi. Ya, dan kalau secara peran kami sebetulnya ingin menjadi mitra perusahaan, ya, yang bisa menjadi sebagai perusahaan itu jadi tahu kondisi kesehatan karyawannya seperti apa sih, gitu kan? Karena kan penting tuh kondisi kesehatan menyangkut produktivitas kerja, ya kan? Jadi kami ingin memberikan pengetahuan tentang kondisi kesehatan karyawan mereka dengan baik. Kemudian di sisi lain adalah dengan perusahaan menggunakan jasa kami, kan, kami bisa membantu mereka untuk mencarikan solusi. Misalnya, diketemukan di tempat saya 10 penyakit terbanyak ABCD, gitu kan. Solusinya apa sih? Gitu. Nah, ini kita akan bantu untuk mencarikan solusinya. Harus misalnya banyakkan yang obesitas, banyakkan yang kolesterol tinggi, begitu kan. Ya coba aja kita misalnya harus diadakan misalnya setiap seminggu 2 kali mungkin senam, ya kan? Itu penting sebetulnya. Atau mungkin perusahaan itu menyediakan satu tempat untuk gym. Nah, itu kan menjadi salah satu solusi ya. Solusi, iya kan? Selain sehat, otomatis kan produktivitas akan meningkat. Itu kan begitu Pak Ruby. Wah, mantap sih dokter, thank you so much sih dok. Sama-sama Pak Ruby. Tentang pentingnya ini medical check up. Ya, saya juga berharap ini semakin banyak masyarakat yang paham ya, dan aware terhadap kesehatan. Karena kita bicara investasi yang kadang-kadang bicaranya saya kan nggak sakit, ngapain saya keluar uang untuk medical check up? Nah, itu mindset yang salah sebetulnya. Ini jadi pencegahan ya. Betul. Terus kita bisa ya mengobati ya. Betul. Iya, investasi jangka panjang ya. Iya, benar sekali. Makanya pas banget ini dok. Betul. Terima kasih Pak Ruby. Thank you buat waktunya ya dok. Sama-sama Pak Ruby. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa kunjungi langsung ya Sahirman Medical Center ini. Betul. Saya kasih alamatnya di description nanti di bawah. Ya. Dan kontaknya juga ya dok ya. Iya. Oke. Thank you so much dokter. Sama-sama Pak Ruby, terima kasih. Nanti saya tunggu Pak Ruby boleh. untuk
Mencoba fasilitas ya? kami Yes. kan itu sebagai orang yang cukup sibuk pasti kadang-kadang nggak Pasti, aware ya betul, dengan betul. kesehatannya harus nih setahun Di video sekali itu nih. ikuti ya, Dok ya? Betul, Oke. betul ya. Nanti ditunggu Pak Sip. kedatangannya untuk Iya medical dong, check up. betul. Betul. Thank you sekali lagi teman-teman. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk share video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Arman. Bye-bye.